قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Al-Imam Syekh Ahmad bin Muhammad ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau berkata di dalam kalam hikmahnya, istishrafuka ay ya'lamal khalqu bi khususiyatik dalilun ala adami sidqika fi ubudiyatik. Istishrafuk, menginginkannya dirimu, artinya bersengatan keinginanmu, ay ya'lamal khalqu, ingin diketahui makhluk, bi khususiyatik, dengan keistimewaan yang ada pada dirimu, baik itu dari segi ibadah, amal dan kebaikan yang kamu lakukan. Dalilun, itu menunjukkan ala adami sidqika fi ubudiyatik, atas ketidakjujuran dan ketidaksungguhanmu di dalam penghambaanmu kepada Tuhanmu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, semalam sudah kita sama-sama mengkaji tentang masalah riya. Sekarang Al-Imam Ibnu Athaillah menekankan lagi bahwa adanya rasa keinginan untuk dilihat oleh manusia akan kelebihan diri, itu merupakan tanda bahwa orang tersebut tidak sungguh-sungguh di dalam penyembahannya kepada Tuhannya. Apakah kita tidak boleh beramal dengan nampak? Jawabannya boleh. Tapi tidak semua amal yang nampak, semalam sudah disebutkan, itu disebut riya, dan tidak semua amalan yang tersembunyi itu disebut tidak riya. Kembali kepada hati. Karena riya keinginan untuk dilihat manusia akan kelebihan dirinya, itu andaknya di hati. Kalau kita lihat seumpama dengan pandangan zahir, tidak mematok kepada pandangan hati, maka akan berbahaya hati kita, selalu saja menyangka orang riya, membahayakan pula. Jadi ukuran riya andaknya di hati. Amalan yang kita itu harus menampakkannya adalah satu, sembahyang berjamaah. Itu mau kada mau harus dinampakkan. Munnya kada dinampakkan, kayak apa berjamaah? Dua, amalan yang harus dinampakkan dan mau kada mau harus dinampakkan, ibadah haji. Kayak apa pian beribadah haji menyorongan? Kada kawa. Mau kada mau kelihatan orang. Pian tulak bersembunyian umpama di kampung nih, sampai ke Mekah tatamu tetangga sekalinya. Iya kah? Kada kawa bawa sesembunyian. Amal yang harus dinampakkan pula adalah dakwah, mengajar dan belajar. Munnya belajar bahasa sembunyian, itu namanya belajar lawan hantu. Ya mah. Atau yang mengajar di dalam kamar menyorongan. Munnya pakai handphone masih ada yang melihat di handphone. Menyorongan. Siapa yang didakwahi? Hantu. Jadi ada amalan yang memang harus dinampakkan. Tinggal kembali kepada hatinya. Apakah ketika dia melaksanakan haji yang harus nampak, mau kada mau harus nampak, atau dia melaksanakan sembahyang berjamaah yang mau kada mau harus nampak, atau dia melakukan dakwah, belajar dan mengajar yang mau kada mau harus nampak, itu adalah kembali kepada hatinya.
Mau kada mau ia harus melakukannya, tapi kembali kondisinya adalah kepada hatinya. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad itu pernah menyebutkan, kalau kada salah di dalam kitab An-Nasihud Diniyah atau Ar-Risalatul Mu'awanah, antara dua tuh kada ingat. Beliau mengatakan, i'lam anna izhara afdalu liman la yakhsha ala nafsihi riya wa yarju ay yaqtadiya bih. Ketahuilah, kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, menampakkan suatu amalan yang harus dinampakkan itu terlebih afdal buat orang siapa? La yakhsha ala nafsihi riya, yang tidak ada kekhawatiran bagi dirinya akan riya. Wa yarju ay yaqtadiya bih, dan dia mengharapkan dengan nampaknya itu amalan ada yang menjadi pengikutnya atau mencontohnya. Umpama kayak pian lawan anak tuh mau kada mau pian berkisah, nak yang namanya sembahyang duha tuh kayak ini nak kayak empati abah, atau guru lawan murid, atau Rasulullah lawan sahabat. Mun Rasulullah kada menampakkan kayak apa pian mengetahui kayak apa cara sembahyang tasbih, sembahyang duha, sembahyang subuh, sembahyang wajib dan sembahyang sunnah yang lainnya. Jadi ujar Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, amalan yang nampak, ya kah? Di mana orang yang melakukan amalan yang nampak tadi tidak ada kekhawatiran atas dirinya akan riya dan menjadi dirinya itu sebagai ikutan bagi orang yang mengikutnya, maka itu terlebih afdal dia menampakkan amalannya. Itu kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Perkara masih ada atau tidaknya riya itu kembali kepada individualnya. Apabila tidak ada kekhawatiran, maka lebih afdal dia menampakkan. Apabila timbul kekhawatiran, jangan-jangan riya, maka jangan dulu masuk ke dalam situ. Atau kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam perkataan selanjutnya, wal ikhfa'u afdalu liman yakhsha ala nafsihi riya wa la yarjul iqtida. Menyembunyikan daripada amalan, ya kan? Itu terlebih afdal bagi orang yang punya kekhawatiran akan dirinya terjerumus pada riya. Beramal tetap ajanya, cumannya melatih di kesendiriannya, melatih di keheningannya. Dulu jamaah Tahadutsan bin Ni'mah di pondok pesantren itu waktu belajar dakwah mengajar itu disuruh babacaan atau ceramah atau memberikan pengajaran di hadapan botol-botol kosong. Wahai bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah, padahal botol-botol kosong. Kenapa? Melatih, bukan sekedar melatih mental bisa berpandir, tapi melatih hati jangan merasa lebih hebat daripada yang disampaikan. Murni hanya saling mengingatkan, murni hanya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sahabat dan guru-guru kita. Bukan ingin menyampaikan kelebihan diri, bukan. Disuruh ceramah di hadapan botol, ingin menampilkan diri bagaimana, mun botol ini benda mati. Sampai pada akhirnya ada salah satu kawan itu berucap, Ustadz kayak orang bemulan kami bepandir serongan di hadapan botol. Jadi jar ustadznya, kayak itulah hati kam ketika kam menyampaikan lawan orang, kosong akan hati kam ingin dipandang manusia, murni hanya untuk menyampaikan. Ustadz dia bilang, kayak apa mun orang kada katuju lawan kita? Jawaban si ustadz, mun ikam menyampaikannya itu yang hak, perkara orang ketujuh kada ketujuh itu bukan urusan ikam. Karena dimanapun ikam menyampaikan kebenaran, kada semua orang bisa menerimanya. Jangan kayak ikam tuh sekelas Nabi kita Muhammad, menyampaikan dakwah, menyampaikan risalah daripada Allah,
menyampaikan kebenaran, kada semua manusia di saat itu yang bisa menerima. Bahkan Rasulullah dicaci maki, disebut-sebut sebagai orang gila. Dilatih kami dulu. Sampai akhirnya di Darul Mustafa itu Bapak Ibu ada kegiatan bulanan. Kegiatan bulanan yang namanya khurujud dakwah, keluar untuk dakwah. Supaya apa? Santri-santri itu disuruh oleh Sayyidil Habib Umar untuk dakwah. Selain dia mengamalkan ilmu dan mengajarkannya, juga dia melatih mentalitas hatinya, dihadapkan kepada orang yang bukan sama sekali kenal dengan dirinya. Ulun menceritakan ini bahwa orang yang mengajar itu pun kadang langsung mengajar, perlu latihan. Latihan hati, bukan latihan bepandir. Mun latihan bepandir nyaman aja. Yang paling sulit latihan hati. Yuk pian bayangkan, tadinya orang bersalaman mencium tangan lawan sidin beratan, tiba-tiba kada lagi yang mencium, kayak apa hatinya? Tadinya memuji lawan sidin, pas kada yang memuji, kayak apa hatinya? Amun hatinya masih sama, berarti dia murni mengajar dan menyampaikan ilmu karena Allah, bukan karena ingin dipandang manusia. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa athabakumullah, teringat lagi almarhum Abuya. Jadi di Pal 9, Allah yarham, mudahan sin dapat rahmat, itu ulun pernah bepandiran lawan sidin Buya julun tuh kayak pajama, ada yang kada katuju lawan pian. Ulun ini termasuk anak yang wani langsung belak-belakan bepandir lawan Buya. Tuh kayak apa Buya? Jawaban sidin, aku mengajak orang kepada beramal. Orang katuju kada katuju itu bukan urusanku. Dan buktinya pandiran sidin itu dasar nyata, jalan tarus. Ampun sidin, jalan tarus. Kayak apa aja orang nyambati sidin, jalan tarus. Bahkan tuh ulun pernah menemui sidin mengajar pengajian malam, itu jamaahnya cuman berlima loh. Berlima itu cuman panitia masjid dan ashabul khidmah masjid. Jalan terus sidin, kada peduli. Aku kada mengharap pandangan manusia, yang penting aku kawa istiqomah dalam mengajar. Ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kayak apa mun kita nih sumpama waktu ngajar banyak jamaahnya nang kayak ini, besok hilangan jamaahnya, masih kada? Jamaah, kayak apa bian? Nabi Nuh tuh, ya kan 950 tahun berdakwah, 80 aja pengikutnya. Ayo, 950 tahun berdakwah, 80 aja pengikutnya. Kada satu mat lo dakwahnya. Apakah sidin putus asa? Tidak. Nabi Yunus ketika putus asa dalam dakwahnya, lalu meninggalkan kampung halamannya, disambat oleh Nabi Yunus, ini orang kampung kada ada yang mau diajak kepada kebaikan, sudah kau tinggalkan aja, masuk neraka sana, tinggalkan sidin. Berlayar sidin, akhirnya apa? Diceburkan ke lautan, dimakan ikan nun, ditegur oleh Allah. Yunus, tugasmu menyampaikan perkara orang suka kada suka, itu bukan urusan ikam. Teruslah sampaikan. Masya Allah. Ujian dalam menyampaikan. Sekarang ujian bagi kita yang disampaikan atau yang mendapatkan nasihat oleh orang yang menyampaikan. Mun kita bujur-bujur belajar pulang. Mun kita bujur-bujur belajar, patokan kita belajar adalah ilmu, maka kita tidak pandang bulu siapapun gurunya. Selagi ilmu yang diajarkan gurunya itu bujur-bujur ilmu yang selamat. Bukan belajar karena gurunya sesuai nafsu kita, bukan. Umpama kayak anak-anak santri itu memondok, dihadapkan beraneka ragam guru loh. Kada sikung guru. Ada guru
ilmu nahu, ada guru ilmu saraf, ada guru ilmu fikih, ada guru ilmu tasawuf, ada guru ilmu tauhid. Itu gurunya beda-beda. Dihadapkan santri dengan berbeda guru dan pastinya berbeda karakter. Apabila santri itu di dalam hatinya memilih, aku ketujuh guru fikih masalah, aku kada ketujuh guru nahu, sampai tamat inya kada bisa nahu. Walaupunnya belajar nahu lawan guru itu, karena sudah di dalam hatinya menolak, aku kada ketujuh lawan guru itu. Maka apa yang disampaikan guru nahu tadi kada masuk ke dalam dadanya. Masya Allah. Itu ujian orang yang belajar. Apakah murni belajar karena Allah? Apakah kita belajar hanya hendak mencari raminya aja? Beramian kada boleh ke Ustaz? Boleh. Tapi bahanu jangan tatarusan beramian. Yang tatarusan beramian di dunia ini bubuhan sebelah. Jamaah, kalau andai saja dunia ini tempat bermain, maka Nabi Muhammad paling bahagia menjalaninya. Arti paling bahagia itu paling banyak bermainnya. Tapi nyatanya tidak. Bahanu silahkan kita bergayaan. Bahanu kita serius dalam mengkaji, beramal dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa athabakumullah. Ada amalan yang boleh dinampakkan, boleh juga tidak dinampakkan. Seperti sedekah. Seperti sedekah. Munnya kada dinampakkan, kada dituntut untuk dinampakkan. Munnya dinampakkan pun kada dituntut untuk dinampakkan. Mun disembunyikan kada dituntut untuk disembunyikan. Artinya boleh dinampakkan, boleh tidak. Di dalam Al-Quran kan sirwan wa alaniyah. Bersedekah boleh secara nampak, boleh secara sembunyi-sembunyi. Tapi kembali lagi kepada masalah hati. Mun bersedekah niatnya untuk minta sambat. Minta sambat siapa? Minta sambat manusia. Maka sayang pahala sedekahnya hancuy. Sayang. Munnya bersedekah hendak minta popularitas, maka popularitas ia dapatkan di dunia tapi pahalanya hilang. Jadi kembali kepada hati. Yang hebat itu orang bersedekah sembunyi-sembunyi lawan nampak, hatinya sama, kada dan nuntut yang namanya pandangan manusia. Kalau inya bersedekah sembunyi-sembunyi tapi dalam hatinya, ya Allah mudahan ada yang tahu, sama juga. Ya kan? Atau nyoba amal tengah malam sembunyi-sembunyi tapi dalam hati, ya Allah mudahan ada yang melihat. Sama aja juga ingin dilihat manusia. Kesimpulannya begini, orang yang menuntut pandangan manusia seolah-olah dia tidak puas dengan pandangan Allah. Orang yang beramal selalu menuntut pandangan manusia seolah-olah dia tidak pernah puas dengan pandangan Allah, artinya tidak cukup dengan pandangan Allah, artinya dia tidak mengutamakan pandangan Allah. Dan ini termasuk orang yang beramal sifatnya syirik hafi. Apa syirik hafi? Yaitu riya. Yang paling bahaya adalah syirik jali. Dia melakukan amal ibadah semata ingin dipandang manusia dan tidak meyakini adanya pandangan Allah. Ini syirik jali. Ia meniadakan pandangan Allah. Kalau yang pertama tadi, ia tahu Allah memandang aja, tapi di nomor dua kan.
Yang diutamakan pandangan manusia. Kalau yang nomor 2 ini, dia tidak meyakini Allah itu memandangnya dalam segi apapun. Tapi yang ia lihat, yang ia tuntut adalah hanya pandangan manusia. Ini syirik jali. Sudah disebut dengan orang yang keluar daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedudukan hati yang disembahnya. Al-Imam Sayyidina Ali karamallahu wajah sering mengatakan, kunu liqabulil amal asyaddu ihtimama minkum bil amal. Jadilah kalian diterimanya amal itu terlebih kalian pikirkan, terlebih kalian pentingkan daripada amal itu sendiri. Artinya mun kita berpikiran amal aja kada pernah kita memikirkan amal yang kita lakukan diterima atau tidak, maka sayang, hanya sekedar kuantitas, kualitasnya nol. Kualitasnya nol. Yang selamat orang yang ketika beramal dia mengetahui manusia di sekelilingnya pasti ada saja yang melihatnya, tapi dia tidak menuntut untuk dilihat. Walaupun dia beramal di tengah-tengah manusia sekalipun, tapi di dalam hatinya dia tidak minta pandang manusia, tapi minta pandangan Allah. Kita ambil filosofi orang yang berhaji atau berumrah. Coba lihat larangan ketika berihram. Itu ada 9 macam. Kita ambil filosofinya di situ. Jadi orang yang berumrah, berhaji sebenarnya kalau dia mau mendalami, dia sedang belajar tentang ilmu ikhlas. Ilmu menanggalkan segala pandangan makhluk. Orang berihram dari segi pakaian dulu. Laki-lakinya itu wajib umroh atau wajib haji dalam memakai kain ihram. Pakaian keseharianannya yang mahal lepas. Yang dipakai kain ihram sehelai di atas, sehelai di bawah, tanpa memakai pakaian yang mengurung badan termasuk celana dalam. Sepatu kada boleh. Bakopiah kada boleh. Selama berihram kada boleh memakai minyak wangi-wangian. Apa adanya, bebau itu pang hakikat diri. Bukan lagi yang dipoles dengan wewangian. Inilah diri sebenarnya. Hina bau. Arti hina bau itu banyak dosa di hadapan Allah. Kada boleh bersenang-senang dengan pasangan halalnya. Artinya kada boleh berjima. Hatta bercumbu rayu. Al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Fala rafatha, kada boleh berbuat yang namanya rafath. Rafath itu cumbu rayu serta syahwat atau melakukan hal yang ceroboh. Dilarang, tinggalkan. Habis itu lagi wala jidala, kada boleh yang namanya berdebat. Terima apa adanya. Wala fusuqa, kada ada istilah fasik, meremehkan syariat. Harus benar-benar mengagungkan syariat. Orang fasik kan tandanya adalah diantaranya meremehkan syariat, itu sudah termasuk orang fasik.
Waliyadzubillah. Kada bapak jua aja aku kada belajar. Itu termasuk fasik tuh. Kada bapak jua aku kada belajar ilmu agama yang ada nih cukup. Itu termasuk fasik sebenarnya. Tapi tidak sampai pada fasik kafirun, hanya fasikun fajirun. Waliyadzubillah. Kalaupun kita seumpama kada sempat yang namanya belajar ilmu agama, dalam hati jangan sampai meremehkan ilmu agama. Selesai. Kalaupun kita kada sempat umpama mengqadha sembahyang kita yang dulu pernah kita tinggal, jangan sampai di hati meremehkan, kada apa-apa, wajib kita berniat, ya Allah mudahan lun kawa mengqadha di lain waktu. Jangan sampai dalam hati kada apa-apa juga yang dulu aja sudah. Termasuk fasik dah tuh. Jadi waktu berhaji atau berihram itu berbagai macam larangan, sampai kada boleh memotong rambut, kada boleh memotong kuku, kada boleh membunuh binatang buruan darat lagi halal dagingnya. Itu semuanya hakikatnya adalah meniadakan pandangan manusia, semata-mata adalah menghendaki pandangan Allah. Berdebu kain ihram kita, iyakah? Kucel muka kita. Dalam hati tidaklah ada rasa malu dengan manusia, tapi malulah dengan Allah. Beginilah keadaanmu yang sebenarnya, yang kada biisian napa-napa kecuali dosa. Orang yang merasa biisi amal itu aja kada boleh. Orang yang merasa biisian amal itu kata ulama tasawuf sudah termasuk orang yang sombong. Kita nih merasa punya amal itu kada boleh. Walaupun kita beramal, tapi merasa punya amal itu kada boleh. Masya Allah. Makanya kita diajarkan guru-guru kita mau ditakuni, ikan pastilah masuk surga. Pasti jawabannya apa, Pak? Bu, jawabannya apa kalau pian ditakuni? Pian masuk surga lah. Jawabannya apa? Insya. Walaupun kita sudah berada di jalan amalan surga atau berada di amalan-amalan surga, tapi kita masih kada berani mengatakan pasti masuk surga. Jawaban kita yang disuruh insya Allah. Dalam surah Al-Kahfi kan disebutkan wala taqulanna li syai'in apa? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah wa dzkur rabbaka idza nasita wa qul asa ay yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Masya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan sekali-kali kamu mengatakan sesuatu yang sifatnya pasti inni fa'ilun ghadan, sesungguhnya aku pasti melakukan besok kayak ini. Jangan illa ujar Allah, illa kecuali yang kamu katakan ayyasha Allah, insya Allah. Karena besok kita kan tahu. Wadhkur rabbaka, sebutlah nama Tuhanmu. Idza nasita, apabila kamu lupa. Apalagi? Fakun asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepadaku. Li aqraba min hadza rasyada, untuk tambah dekat kepada petunjuk. Nah, jamaah rahimakumullah athabakumullah. Munnya kita memastikan diri punya amal, maka itulah yang terjadi kasusnya pada diri bersisa. Ada orang yang bangga, sombong dengan pangkat, jabatan, itulah Fir'aun. Ada orang yang bangga, sombong dengan harta, itulah Qarun.
Ada orang yang sombong dan bangga dengan ilmu, itulah iblis. Ada orang yang bangga dan sombong dengan amalnya, itulah bersisa. Semuanya kadada yang selamat. Jamaah, hati kita sama-sama untuk belajar memperbaikinya. Ya Allah. Bahkan kadangkala kita itu katuju benar di dalam hatinya nyambati orang riak, padahal seorang riak. Di dalam hati nyambati orang sombong, padahal seorang sombong. Nyambati orang di dalam hati ujub, padahal seorang ujub. Cerminan baik keadaannya orang adalah dalam hatinya. Ucapan yang kada baik menuduh orang yang sifatnya itu tersembunyi, seakan-akan dia Tuhan yang tahu hati manusia, maka ketahuilah orang tersebut adalah orang yang sudah menjatuhkan dirinya di dalam ucapannya. Dia katakan orang riya, dia sendiri akan masuk ke dalam riya. Dia katakan orang sombong, dia akan masuk ke dalam itu sombong. Karena itu perkara masalah hati. Kita kadang kau nilai hati orang. Kenapa kita disuruh belajar ilmu hati? Supaya kita menilik diri, bukan nilik orang. Belajar ilmu hati supaya kita katuju maitihi hati seorang. Karena yang tahu hati seorang ya seorang, dan Allah yang menjadikan itu geritik hati. Ibu jamaah rahimakumullah. Lalu setelah kita mengetahui ini adanya penyakit hati yang dapat menghanguskan amal, yaitu riya, yang menandakan orang itu kada sungguh-sungguh dalam kehambaannya, apakah kita mundur beramal? Tidak, terus beramal. Tinggal hati yang pelan-pelan kita perbaiki. Kata Syekh Abul Abbas Al-Mursi, gurunya Imam Ibn Athaillah, siapa yang beramal ingin dilihat manusia, maka dia sedang menghambakan diri dengan manusia. Siapa beramal ingin sembunyi-sembunyi supaya tidak dilihat manusia, maka itu pun dia adalah sebagai hamba sembunyi-sembunyi. Orang yang bujur-bujur beramal karena hamba Allah, karena Allah semata, orang yang beramal karena Allah semata dan menundukkan diri sebagai hamba Allah yang sejati adalah dia beramal bukan karena manusia dan bukan karena siapapun, baik terang-terangan atau sembunyi. Urusan kembali kepada Allah, karena dia semata-mata beramal hanya karena Allah. Orang yang jatuh cinta atau orang yang sedang bercinta, maaf nih bahasanya, orang yang sudah cinta dan sedang melakukan bercinta, apakah layak dilihat oleh orang lain? Pian doh bercinta dengan pasangan pian, apakah pian mau memamerkan dengan orang lain? Jangan orang lain, anak pian pun jangan sampai melihat. Kenapa? Karena itulah hakikat cinta. Kalau sudah sedang berduaan, tidak ingin dipandang yang lain. Jamaah, normalnya manusia apabila sudah jatuh cinta dan melakukan percintaan, dia menjaga harga diri cinta, maka dia tidak mau dilihat oleh orang lain. Begitu juga hamba Allah, kalau dia sedang bercinta dengan Tuhannya, dia tidak ada keinginan untuk dilihat oleh manusia. Aib bagi dirinya. Aib bagi dirinya. Lakukanlah amal secara nampak, tapi hati ingat, jangan sampai ada keinginan untuk dilihat oleh manusia. Masya Allah, tabarakallah, bagus benar sudah sembahyang di rumah, ya kah? Tahajud sekalinya live streaming.
Bapak tahajud live streaming. Iyalah. Jamaah, tahajud itu digawi tengah malam di saat orang guring kah, di saat orang jaga kah? Di saat orang guring, supaya keromantisan antara hamba dengan Tuhannya itu benar-benar dirasa. Tidak ada lagi garat dilihat oleh orang lain. Jadi kalau bisa amaliyah qiyamul lail ya kan, itu kan usah di live streaming. Makanya dulu almarhum Abuya kalau amaliyah qiyamul lail suruh sini mati lampu. Mati lampu. Mun pian suruh 4 kepala 9 itu suruh sini mati lampu. Walaupun berjamaah kita melakukannya, tapi tetap karena itu waktu yang romantis dengan Tuhan. Kadusah gin dinampakkan pakai mikrofon luar kadusah. Menhandak mikrofon dalam cukup sekedar jamaah yang di belakang mendengar. Karena sifatnya kalau tahajud ya diam-diam. Bapak Ibu jamaah rahimahullah. Jadi amalan yang kada boleh harus orang itu melihat. Nah, amalan yang kada boleh nampak amalan apa? Amalan hati. Itu kada kau dinampakkan. Mun ada orang ucap aku ikhlas, itu kada ikhlas. Aku kada riya, itu riya. Aku tawadhu, itu sombong. Karena amalan hati kada kau dikatakan, kada kau diungkapkan dengan lisan. Jadi amalan yang kada kau dinampakkan adalah amalan hati. Hanya dirinya dengan Allah yang tahu. Bahkan Sayyidina Ali kalau kada salah itu bukan menceritakan Sidin sendiri itu apabila bulan Ramadan sengaja Sidin membasahi bibir Sidin. Bulan puasa dibasahi bibir Sidin, dibasahi pakai banyu tapi bukan diisap, dibasahi supaya jangan dilihat orang seperti orang puasa sunnah kayak itu juga. Masya Allah, kita Masya Allah engkau dikaringakan bibir, engkau beludah terus wah ya kah, padahal kada perlu beludah Sidin. Jamaah kada batal, mun jak kada dahak yang ditagok kada batal, mun ludah aja kada ditagok kada batal, kecuali ludahnya bercampur rawon ya, ludahnya bercampur marjan batal loh. Selagi ludahnya itu masih di dalam rongga mulut, biar pian taguk sekuat-kuatnya kada membatalkan puasa. Tapi kalau ludah itu sudah tak keluar pada rongga mulut, pian isap seperti orang guring beliurannya guring pas Jumatan, beliuran supan kelihatan orang diisapnya batal tuh. Kenapa? Sudah keluar. Itu banyak kejadian dok. Jemaah. Atau Sidin itu salah paham, mendengar ujar guru ludah itu ditaguk sepuas-puasnya kada batal. Sekalinya Sidin ambil gelas lalu ludah dikumpulkan Sidin. Kumpulkan Sidin ludah tuh. Hibak segelas gasan minum di siang hari. Buat apa biar minum? Kada batal, banyu ludahku juga aja. Kalau ludah itu sudah keluar pada rongga mulut, maka apabila dimasukkan kembali batal. Memasukkan ilal jauf, yaitu sampai masuk ke dalam. Apabila ludah bercampur pulang lawan odol, ini kasus banyak ya kah? Basikat gigi di siang puasa. Ludahnya sudah bercampur lawan odol, taguknya batal. Makanya mun kawa basikat gigi kada usah bawa odol, mun hendak juga basikat gigi jangan di atas jam 12 atau masuk waktu zuhur. Ba'da zawal itu bersiwak aja hukumnya makruh menurut pendapat Imam Syafi'i, tapi tidak menurut pendapat Imam Nawawi. Ada perbedaan pendapat masalah ini. Ulama tarim mengambil jalan tengah karena memang siwak adalah kesunnahan, tapi supaya jangan adanya
perbedaan pendapat yang ditantang, lalu ulama tarim mengambil jalan tengah. Waktu puasa di siang hari mereka bersiwak, diandak di tengah ini, dah cukup. Yang penting mendapati pahala sunnah bersiwak. Kenapa Imam Syafi'i memakruhkan bersiwak di siang hari? Karena dapat menghilangkan bau mulut puasa. Sedangkan bau mulut orang puasa itu terlebih harum daripada misik. Kan disebutkan dalam hadis sampai Nabi itu bersumpah, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat Muhammad yang di dalam genggaman kekuasaan Allah, la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misik, kata Nabi. Baunya mulut orang puasa itu terlebih harum, terlebih wangi daripada minyak harum misik. Mulutnya orang puasa di sisi Allah itu terlebih harum daripada minyak harum misik. Makanya makruh untuk menghilangkan bau mulut puasa. Biar aja bau tapi Tuhan senang. Usaha, apalagi siang hari pakai Listerine, kan Listerine tuh. Oh, habis itu Listerine, ya Allah. Apabila sudah tercampur lawan ludah, zat yang lain selain ludah, pian taguk batal puasa pian. Supan Ustaz teh muntung babau, napang di supan akan mencari pandangan manusia, kan mencari pandangan Allah kada deh. Jemaah. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kesimpulan daripada kajian subuh hari ini adalah kesungguhan seorang hamba dalam pengabdiannya kepada Tuhannya adalah terlihat pada keikhlasan hatinya ketika beramal semata-mata karena Allah, tidak mengharapkan pujian pandangan daripada selain Allah. Maka kita jaga hati kita dari hal-hal tersebut. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa menjaga hati kita daripada riya, daripada ujub, daripada sum'ah, daripada takabur, hasud dan lain sebagainya, sehingga amal ibadah kita diterima oleh Allah secara sempurna. Amin. Allahumma amin.